Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana pengolahan sampah organik buah-buahan menjadi bioenzim atau ekoenzim serbaguna. Kami di sini dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Anissa Ramita, NIM 19231052. Selanjutnya ada Gus Herlinda, NIM 19231022. Kemudian ada Heni Dwi Pratiwi, NIM 19231026. Dan Lydia Tambah, NIM 19231029. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas pengolahan sampah organik buah-buahan menjadi bioenzim atau ekoenzim serbaguna. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama, apa itu sampah organik, yang kedua, apa itu bioenzim atau ekoenzim. Selanjutnya ada enzim yang berperan dalam proses pembuatan bioenzim atau ekoenzim. Selanjutnya, manfaat bioenzim atau ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan bioenzim atau ekoenzim. Selanjutnya ada prosedur pembuatan bioenzim atau ekoenzim. Sebelum itu, seperti yang kita ketahui bersama, di tengah kepadatan aktivitas manusia, masalah sampah masih menjadi masalah serius yang belum bisa tertangani dengan tuntas, khususnya di kota-kota besar, karena rata-rata setiap orang per hari dapat menghasilkan sampah 1-2 kg, dan itu akan terus bertambah. Karena itu, sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik sebelumnya. Tetapi, di dalam kondisi dan pengolahan tertentu, sampah masih bisa kita gunakan, contohnya adalah sampah organik. Nah, dengan menggunakan sampah organik ini, kita bisa menghasilkan suatu produk yang bernama ekoenzim atau bioenzim, dan kita bisa memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, sebelum kita mengetahui bagaimana cara pengolahan dan prosedur pembuatan bioenzim, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu sampah organik dan apa itu bioenzim atau ekoenzim. Hal ini akan disampaikan oleh Saudari Lydia Tambah. Kepada Lydia, disilahkan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai, artinya tidak membutuhkan waktu lama dalam proses penguraiannya. Dan dalam proses penguraiannya tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Contohnya berupa sampah dapur seperti kulit buah, sayuran, buah yang sudah busuk. Baiklah, lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bioenzim atau ekoenzim. Bioenzim adalah mikroba pengurai hidup, antara lain berisi bakteri Actinomycetes, Lactobacillus species Delbrueckii, Bacillus brevis, Saccharomyces cerevisiae, ragi, dan jamur, serta Cellulotic Bacillus sp. yang telah dikeringkan secara biologi dan akan hidup kembali bila dilarutkan ke dalam air. Sedangkan ekoenzim merupakan sejenis campuran bahan organik yang terbuat dari fermentasi sampah organik segar seperti sisa sayuran dan buah-buahan. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Lydia Tambah. Selanjutnya yaitu materi enzim yang berperan dalam proses pembuatan bioenzim atau ekoenzim. Hal ini akan saya jelaskan sendiri. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu enzim.
Enzim merupakan sekelompok protein yang mengatur dan menjalankan perubahan kimia dalam sistem biologi. Di dalam pembuatan bioenzim ini terdapat enzim protease, lipase, dan amilase. Untuk enzim protease ini adalah enzim yang merupakan enzim yang berperan dalam reaksi pemecahan protein. Kemudian untuk enzim lipase, ini merupakan enzim yang dapat menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas, gliserida, dan serta gliserol. Kemudian ada enzim amilase. Enzim ini merupakan enzim yang berperan dalam mengkatalis pemecahan karbohidrat menjadi gula. Nah, dalam pembuatan bioenzim ini, kita akan membutuhkan beberapa proses. Proses fermentasi, yaitu dengan reaksi CO2 ditambah NO2, ditambah O2 menjadi O3, ditambah NO3, ditambah CO3. Nah, di sini gas O3 yang dikenal sebagai ozon dapat bermanfaat dan mengurangi karbon dioksida dan logam berat di udara. Kemudian untuk gas NO3 dan CO3 bermanfaat dalam membantu membersihkan udara di atmosfer. Selanjutnya itu adalah gas yang dihasilkan dari proses bioenzim ini akan sangat berperan dalam menurunkan efek rumah kaca sehingga pemanasan global itu tidak terjadi. Selanjutnya yaitu pemanfaatan bioenzim dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan dijelaskan oleh Saudari Heni Dwi Pratiwi. Kepada Heni, disilakan. Baik. Baiklah, untuk yaitu pemanfaatan bioenzim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bioenzim sebagai cairan pembersih serbaguna, yang mana ini dapat digunakan untuk membersihkan rumah, mencuci baju, piring, bahkan dapat juga digunakan untuk mencuci sayuran dan juga buah. Yang kedua yaitu sebagai pupuk tanaman, yang mana pembuatan bioenzim ini dapat menyuburkan tanah dan tanaman, menghilangkan hama, dan meningkatkan kualitas dari tanaman. Yang ketiga yaitu untuk pengusir hama. Selain dapat mengusir hama pada tumbuhan, ternyata bioenzim ini juga dapat mengusir hama atau hewan yang ada di dalam rumah, seperti kecoa, semut, lalat, dan juga nyamuk. Selanjutnya, yang keempat, bioenzim dapat melestarikan lingkungan sekitar. Dengan adanya pengolahan limbah menjadi bioenzim ini, maka kita sudah ikut dalam membantu melestarikan lingkungan di sekitar kita dan penumpukan limbah yang berbahaya. Dan juga dengan menggunakan bioenzim ini, itu artinya kita sudah mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan dan juga merugikan lingkungan sekitar. Dan yang kelima, ekoenzim juga dapat digunakan untuk mengolah air limbah dan lumpur. Kemudian yang terakhir itu pemanfaatan enzim bioenzim ini adalah enzim yang ramah lingkungan yang diekstrak dari kulit pepaya yang mentah dan difermentasikan, ditemukan kaya akan papain serta menunjukkan sebagai antibakteri yang signifikan. Demikian pula ekoenzim yang berasal dari nanas dan jeruk, kulitnya telah terbukti memiliki sifat antimikroba dan anti-inflamasi. Baiklah, terima kasih kepada Heni. Selanjutnya akan kita bahas yaitu alat dan bahas yang ulang lagi ya. Terima kasih kepada Heni Dwi Pratiwi. Pembahasan selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan bioenzim atau ekoenzim. Hal ini akan disampaikan oleh Saudari Gus Herlinda. Kepada Gus Herlinda, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan bioenzim atau
ekoenzim menggunakan sampah organik dari buah-buahan. Yang pertama yaitu alat yang digunakan dalam pembuatan bioenzim atau ekoenzim ini diantaranya, yang pertama yaitu wadah berupa botol air mineral. Jadi, wadah yang tepat kita gunakan dalam pembuatan bioenzim ini yaitu wadah yang terbuat dari bahan plastik, bukan wadah yang terbuat dari bahan kaca. Hal ini karena sebagian besar wadah berupa kaca tidak tahan terhadap tekanan gas, yang mana selama proses fermentasi nantinya akan menimbulkan gas. Jika kita menggunakan wadah kaca, maka akan menimbulkan bahaya ledakan dan wadah menjadi pecah. Sedangkan jika kita menggunakan wadah plastik, maka akan mengurangi risiko ledakan dan wadah ini sangat mudah untuk didapatkan. Nah, yang kedua yaitu penggaris. Penggaris ini nantinya kita gunakan untuk mengukur ketinggian air yang akan kita masukkan ke dalam wadah botol air mineral. Yang mana pada proses pembuatannya ketinggian dari penggaris ini setinggi 17 cm. Yang ketiga yaitu pisau. Nah, pisau ini kita gunakan untuk mengiris-iris gula aren. Yang keempat, ada plastik bening. Nah, plastik bening ini nantinya kita gunakan untuk menutupi mulut wadah selama minggu pertama. Kenapa kita menutupi wadah botol air mineral dengan plastik bening? Karena pada minggu pertama proses fermentasinya akan menghasilkan gas-gas yang begitu banyak. Jadi jika kita menggunakan tutup asli dari botol tersebut, maka gas tersebut akan mengendap di dalam wadah sehingga wadah tersebut dapat meledak nantinya. Dan yang kelima yaitu karet gelang. Nah, karet gelang ini digunakan untuk mengikat plastik bening yang digunakan untuk menutup mulut wadah. Dan yang keenam yaitu adanya jarum pentul. Nah, jarum pentul ini kita gunakan untuk memberi lubang pada plastik, sehingga nantinya pada plastik akan mengeluarkan gas-gas yang dihasilkan selama fermentasi pada cairan bioenzim ini. Selanjutnya yaitu bahan yang kita gunakan dalam pembuatan bioenzim atau ekoenzim. Nah, adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan bioenzim atau ekoenzim ini diantaranya yang pertama yaitu kita menggunakan 150 gram kulit buah-buahan. Nah, dalam pembuatan bioenzim ini kami menggunakan 5 macam kulit buah. Adapun kulit buah yang kami gunakan diantaranya kulit buah jeruk, kulit buah pepaya, buah jambu biji, kulit buah salak, dan kulit buah pisang. Yang mana kelima macam kulit buah ini akan menghasilkan enzim yang berbeda-beda yang dapat membantu proses fermentasi dalam pembuatan bioenzim, sehingga bioenzim yang dihasilkan nantinya menjadi lebih bagus dan lebih segar. Nah, yang kedua yang kita gunakan yaitu 500 ml air. Nah, air yang kita gunakan boleh air mentah. Dan yang ketiga, kita menggunakan 50 gram gula aren. Nah, dalam pembuatan bioenzim, kita juga dapat menggunakan gula pasir. Tetapi dalam pembuatan ini kami memilih gula aren, karena gula aren ini memiliki komposisi gizi yang lebih baik dibandingkan dengan gula pasir. Kemudian gula aren ini memiliki kalsium, fosfor, dan zat besi yang lebih tinggi dibandingkan gula pasir. Dan juga jika kita menggunakan gula pasir, maka nantinya akan menghasilkan bioenzim dengan volume yang sedikit. Sedangkan jika kita menggunakan gula aren, maka akan dihasilkan bioenzim dengan volume yang besar. Kemudian pada gula aren ini memiliki gula molase, yang mana gula molase ini lebih bagus daripada gula pasir yang dapat membantu proses fermentasi dalam pembuatan bioenzim ini. Nah, selanjutnya yaitu prosedur dalam pembuatan bioenzim atau ekoenzim.
Nah, adapun prosedur dalam pembuatan bioenzim atau ekoenzim yang pertama yaitu kita memasukkan air ke dalam wadah plastik air mineral. Nah, air ini kita masukkan 60% dari keseluruhan wadah atau sebanyak 500 ml air. Nah, jika kita ukur menggunakan penggaris, maka ketinggiannya yaitu 17 cm. Dan jika kita menggunakan timbangan, maka keseluruhan beratnya akan diperoleh seberat 900 gram. Nah, yang kedua yaitu kita mengiris gula aren sehingga gula aren ini menjadi halus, yang mana dalam mengiris gula aren ini kita menggunakan pisau. Dan yang ketiga yaitu gula aren yang telah diiris tadi kita cairkan menggunakan air sebanyak 250 gram hingga gula aren ini larut. Berikutnya, nah gula aren yang telah larut kita masukkan ke dalam wadah yang telah berisi air. Kemudian wadah tersebut kita masukkan kulit buah yang telah kita sediakan sebelumnya. Kulit buah yang kita gunakan sebaiknya kulit buah yang baru dibuang dan tidak terdapat belatung ataupun ulat karena dapat mengganggu proses fermentasi nantinya. Prosedur selanjutnya yaitu menutup wadah menggunakan plastik dan mengikatnya menggunakan karet gelang. Selanjutnya, nah setelah kita menutup wadah dengan menggunakan plastik, kemudian kita memberi beberapa lubang pada tutup plastik menggunakan jarum pentul. Selanjutnya, 1 minggu setelah itu, kita mengganti tutup botol berupa plastik menjadi tutup botol aslinya. Hal ini karena gas yang dihasilkan pada minggu berikutnya tidak sebanyak pada minggu pertama. Sehingga jika kita menggantinya dengan tutup botol asli, maka botol tidak akan meledak. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, maka kita dapat menggunakan cairan bioenzim ini setelah kita melakukan fermentasi selama 3 bulan. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan. Baiklah, sekianlah penjelasan kami mengenai pembuatan bioenzim atau ekoenzim serbaguna. Sekian dari kami, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.